Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, punya circle yang soleh dan solehah itu rezeki. Jangan pernah memahami rezeki dengan urusan materi, karena ternyata punya teman yang soleh, punya bestie yang baik itu juga rezeki. Iya apa iya? Iya. Maka kalau Bunda sudah punya teman yang baik, kalau Bunda sudah punya bestie yang soleh, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Ayo pegang tangannya. Pegang. Ya. Pegang erat-erat, jangan diambil gelangnya, Bu. Udah. Kalau sudah punya teman yang soleh, bestie yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kenapa, A? Susah cari teman yang baik, betul? Susah cari teman yang baik, sulit cari bestie yang baik, betul? Enggak sedikit kadang kita punya teman tapi nyakitin kita, ada? Enggak sedikit kita punya teman yang suka gibahin kita, ada? Enggak sedikit kita punya teman yang suka julid sama kita, ada? Yang suka minjem duit, ditagih sulit, yang mana orangnya? Bunda, maka jangan kaget kalau AA bilang punya teman baik itu rezeki. Betul nggak? Betul. Kalau sudah punya, jangan sampai disia-siakan. Jangan suka gibahin teman kita. Betul? Betul. Kan ada ya orang yang di depannya kelihatan baik, pas di belakang kita ngomongin kita. Ada? Di sini ada? Yang mana orangnya itu? Maka belajar menjaga hubungan baik dengan teman, salah satunya belajar menjaga hati diri kita terhadap teman kita. Betul? Apa di antaranya? Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak prasangka dalam hatimu, karena sesungguhnya prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Betul? Betul. Apa di antaranya? Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang sering menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang mau makan daging saudaranya? Tidak. Tentu jawabannya tidak. Kamu akan merasa jijik ketika memakannya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Maka Bunda sayang, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Bahkan yang AA tahu, biasanya Bunda makin usia bertambah, temannya makin banyak makin dikit. Biasanya makin dikit pertemanan kita, bukan gak mau banyak teman, tapi gak mau banyak drama dalam hidup. Betul? Jaga hati, jaga diri, bertemanlah dengan teman yang baik, karena bestie yang baik itu adalah rezeki. Oke, baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman. Usia semakin bertambah, teman semakin berkurang, semakin menyempit. Lama-lama kita tahu siapa sahabat kita sebenarnya nanti, Bu Mansur ya.
Oke baik, sekarang kesempatan lagi, sebut kesempatan untuk yang mau bertanya. Siapa? Silakan. Oke Bu, ya nih. Oh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Kenapa tuh? Kenapa? Kalian. Enggak, gini aja. Langsung gini aja. Oh segini aja. Iya. Saya gimana jadinya? Nah. Gini. Saya nanya di sini. Oh begini. Nah A gimana A? Ya, gimana? Ayo silakan. A aja nggak kelihatan. Ya, terus. Perkenalkan nama saya Zakia dari Zakia. Majelis Taklim Citoh Cibung Bulang, Bogor. Bulang Bogor. Tepuk tangan buat orang Bogor. Zakia. Zakia. Lagu ya, ingat ya. Iya. Apa? Itu nama. Hafal. Apa? Silakan Ibu Zakia. Ya Ahilman mau curhat nih. Iya. Jadi zaman dulu waktu masih kuliah ya, terus kita tuh punya teman seperkumpulan, geng gitu lah ya, ladies nih, terus cewek-cewek. Kurus-kurus dong. Di zaman dulu ya, Ya, muda di zaman. punya geng ya. Ya geng. Berarti kurus-kurus dong. Kenapa? Itu mah begeng. Oke depan B gitu. Kalau kayak terima kasih Bu. Terus Ya tuh kan sampai lupa. Ya pokoknya pertemuan intinya. kuliahan, satu geng, perkumpulan. Ya, terus dia tuh suka gibah lah di belakang, suka ngomongin gosip-gosip, ngomong jelek tentang satu geng itu ada beberapa orang. Jadi Siapa aja namanya? Si A, si B, si C itu suka ada. Oh temenan sama alfabet temenannya ya. Iya. Nah setelah lulus kuliah, terus kan kita pisah tuh mencar-mencar. Terus setelah itu masih dengar kabar juga ternyata sifatnya tuh belum berubah, masih seperti itu. Suka ya paling seneng gosip, julid lah seperti itu. Nah kesini setelah umur kita nih ya, jadi flashback 24 tahun saat itu udah banyak teman-teman kita tuh udah yang menikah. Nah sampai sekarang di usia kita yang mungkin udah 45 tahun ini dia posisinya masih belum menikah juga gitu. Mungkin karena dulu waktu di usia itu kita tuh kita tahu banget dia datang ke kondangan si A terus dia ngomongin di belakang, datang ke kondangan B dia ngomongin di belakang gitu. Apakah itu karena kita ngobrol nih sesama teman-teman kita selain dia nih namanya anggaplah Ica ya namanya ya nama lain lah. Terus apakah karena kebiasaan buruk dia sehingga dia itu jadi kesulitan di dalam mencari jodohnya gitu, Stan? Gitu. Terus kita sebagai teman harusnya gimana bersikapnya? Apa kita nasehatin aja atau kita diemin aja karena modelnya tuh gampang tersinggung gitu. Baiknya gimana? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara teman-temannya satu kampus dulu ada yang namanya Ica. Nah Ica tuh sampai sekarang belum menikah. Ica yang fakultas apa dulu? Hukum kalau nggak Hukum salah. ya. Makanya ini kena hukum karma. Terus Dia belum menikah karena katanya hobinya tuh suka ngomongin sana, julid, suka ngomongin di belakang. Nah apakah sulitnya jodohnya Ica ini karena hobinya dia suka ngomongin orang. Nah sebagai teman gimana nih? Cuekin aja atau nasihatin? Karena kan Ica ini gampang tersinggung. Takutnya tersinggung merusak lagi pertemanannya. Nah menurut AA, Ica nih orangnya gimana? Ica tuh kayaknya adanya Aci itu. Oh, kakaknya Icu. Silakan ayo. Bunda. Apakah yang kita terima saat ini disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita sebelum ini? Jawabannya mungkin, boleh jadi, bisa jadi. Kenapa? Ada istilah tabur tuai, tanam panen. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Apa yang kamu tanam itu yang kamu panen. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Orang yang berbuat baik kebaikannya untuk dia yang berbuat baik, dan orang yang berbuat buruk pun kebaikannya untuk dia yang berbuat buruk. Maka kalau ada pertanyaan, mungkin gak ya dia tuh nasibnya sekarang kurang baik karena dosa dia dulu? Mungkin. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyiatin faminafsik. Dan apa-apa yang baik dari Allah
dan apa-apa yang tidak baik disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu. Maka ini rumus ya, pesan, belajar terus jadi orang baik. Karena rezeki itu hanya akan dekat dengan orang baik. Setuju? Kebahagiaan, keberuntungan hanya akan dekat dengan orang baik. Makanya jangan jadi orang jahat. Tapi kan orang nggak tahu kita jahatin dia. Iya, orang nggak tahu. Allah tahu tidak? Tahu. Temen ibu tadi yang suka gibahin, mungkin orang yang digibahin nggak tahu, tapi Allah tahu. Tahu. Tenang. Maka ini pesan ya. Untuk semua yang sedang dijahatin nama orang, nggak usah khawatir. Allah selalu punya cara membalas sakit hati yang pernah kita rasakan. Betul? Maka satu, bertobat dari semua kesalahan. Yang namanya dosa mah kita juga semua punya dosa. Betul nggak? Bertobat, perbaiki diri, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Nah yang kedua, memang kadang begini. Yang namanya teman itu kan, teman baik itu ya, bukan dia yang suka membenar-benarkan perbuatan kita. Tapi teman yang baik, dia yang suka membenarkan perbuatan kita. Beda nggak? Beda. Membenar-benarkan dengan membenarkan, beda nggak? Beda. Beda. Kalau membenar-benarkan, dia salah, kita biarin. Ya enggak? Dia salah. Oh bener bu, bener. Padahal salah. Tapi kalau membenarkan, dia salah, kita benerin. Makanya punten ya, kudu bersyukur punya teman yang cerewet. Cerewet dalam kebaikan. Ada nggak yang begitu? Ada pengajian, tiba-tiba cek kui, cek hayu cek ayu nak kene, cek ngajak ngaji, cerewet betul. Bagus nggak? Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Ada misalnya diajak ngumpul, sedekah, silaturahmi, ada kan? Ayo semangat, aduh lagi nggak punya uang, aku ongkosin. Wah, kudu beruntung punya temen yang cerewet dalam kebaikan. Malah sedih kalau punya teman yang kadang-kadang gak ngingetin kita. Makanya ibu punya grup kan? Grup Besti, punya grup nggak? 2 orang isinya. Cuma sama dia aja kita chat-chatannya. Itu bukan grup chat aja pribadi. Ibu punya grup ngingetin kebaikan, itu bagus. Iya. Ya, daripada izin ya. Kan ada orang ya, depan baik, belakang enggak. Betul enggak? Kalau kita bilang baik, bilang baik. Kalau kita bilang benar, bilang benar. Kalau suka, bilang suka. Kalau nggak suka, bilang nggak suka. Daripada di depan kita kayak benar, di belakang kita nyakitin kita. Hati-hati dengan musuh di dalam selimut. Kenapa selimut sih? Kan ada karung gitu loh, ada kresek. Iya kan? Iya. Emang ibu pernah punya musuh dalam selimut? Ada, jangan-jangan. Ada. Cek itu bukan musuh ibu, jangan-jangan. Iya. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Itu ya teh, bisa jadi kata AA, karena memang apa yang dia tuai itu yang dia tanam. Tabur, tuai, tanam, panen ya. Oke, siap-siap ibu. Kemarin menabur apa? Nah, siap-siap panen bu ya. Jangan sampai menabur keburukan. Tebarlah kebaikan. Nanti insya Allah kita akan panen juga kebaikan ya. Baik gitu ya. Ibu Zakia, gara-gara Ica tadi saya lupa. Icanya, Ibu Zakia, teman-teman buat Ibu Zakia. Oke, baik. Setelah ini jamaah jangan kemana-mana, kami akan kembali. Baik, Ahilman nanti masih akan melanjutkan tausiahnya yang berjudul Circle Soleh dan Soleha itu rezeki. Nah, tidak ada yang lebih manis melainkan persahabatan atas dasar takwa. Ya, nanti akan dibahas oleh Ahilman. Tapi sebelumnya, berdua akan membacakan pertanyaan dari jamaah nih yang sudah masuk. Sudah ada @laluna 16 dari Laluna nih ayah. Assalamualaikum Jalan Dakwah TV. Saya Luna dari Jambi mau tanya.
dulu pas SMA saya punya sahabat deket banget ya. Dia tuh sering nginep di rumah saya. Nah setelah lulus SMA dia keterima kuliah di Jakarta dan saya tetap di Jambi karena saya nggak lolos ke Jakarta. Semenjak dia pindah ke Jakarta, dia punya teman baru yang lebih gaul dari saya. Kami masih komunikasi di chat, tapi dia nggak sesering dulu balas chat saya. Saya pikir mungkin dia udah asik dengan teman barunya di ibu kota. Setelah lulus kuliah, dia pulang, tapi langsung bawa calon suami dari Jakarta dan mereka menikah. Saya senang, tapi dia menutup diri dari saya. Jadi dia menutup diri dari saya. Setiap saya tanya kabar, nggak pernah dibalas. Terakhir, saya ketemu dia di pasar. Dia kelihatan kurus banget, kayak lagi sakit. Saya kasihan dan pengen tanya, tapi nggak enak. Jujur, saya peduli banget sama dia. Karena dia sahabat saya, pertama saya selama sekolah. Nah, kalau saya tanya ke orang lain juga, saya tanya ke orang lain yang juga kenal dia. Kalau saya tanya ke orang lain yang juga kenal dia. Kira-kira apa sikap saya jadi ngomong dia di belakang? Oh, kalau saya tanya ke orang lain yang kenal dia, kira-kira apakah sikap saya ini termasuk ngomongin dia di belakang? Begitu. Ya itu dah tanyanya. Nggak ada lagi, udah habis. Ya. Silakan ayo. Bunda, kalau ada unek-unek kita sama orang, jika kita bisa menyampaikannya langsung sama dia, lebih baik langsung. Iya, 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 iya. Kenapa harus takut? Kan katanya temen, betul nggak? Kan katanya sahabat dari kecil. Kalau kita ngerasa deket teman sahabat, ya nggak usah takut. Berarti kalau masih takut, kita masih anggap dia bukan teman dan sahabat kita. Betul? Nggak usah khawatir. Kecuali pertanyaan kita takut menyinggung. Kan ini ada khawatir tersinggung kan? Kok dia mau nikah atau udah nikah malah kurus? Kok kayak ada masalah? Daripada pertanyaan kita bikin sakit hati orang, mendingan gak usah nanya. Makanya bunda sayang, jangan suka mau tahu urusan orang. Kita mending gak kuat pengen tahu urusan orang teh. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Makanya bunda, kalau ada orang mau nutup diri dari kita, ya nggak apa-apa. Da orang juga tidak harus semua dibuka sama kita. Sama kayak urusan kita. Emangnya kita mau orang lain tahu semua urusan kita? Kan enggak, betul? Kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, jangan terlalu sering menceritakan tentangmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Betul nggak? Orang yang senang sama kita mah pas kita senang teh ya biasa aja weh. Yang benci mual mungkin. Di mana? Ibu beli mobil. Orang yang senang sama kita mah alhamdulillah ya cek ya, kebeli ya cek ya. Kalau yang nggak suka sama kita, jadi bahan gosipan di tetangga, betul? Di mana duitnya? Mual mungkin suami nage gawe nage apal. Sarua jeung suami abi naon kuli. Di mana? Wah. Capek tuh? Capek enggak? Enggak usah membuktikan tentang diri kita kepada orang lain. Betul enggak? Bikin sakit. Udah, hidup mah dibikin santai aja. Kita mah berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Kita mah berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik.
Iya apa iya? Karena pada dasarnya kadang orang nggak pernah ngerti kebaikan kita. Makanya kalau ada yang bilang, aku disakiti sama dia, tidak ada yang nyakitin kamu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Makanya kalau bunda bersahabat, persahabatannya jangan karena sesuatu. Betul nggak? Kalau karena sesuatu nanti pas lagi senang deket, pas lagi susah jauh. Betul nggak? Pas kita lagi di atas dekat, pas kita lagi di bawah jauh. Ada yang begitu? Maka tidak ada yang lebih manis melainkan persahabatan atas dasar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Kata Allah, nanti ada satu hari di mana teman akrab di dunia mereka jadi musuh. Masya Allah. Yang di dunianya akrab, Ceida, Cetuti, Centin, Celilis tah. Akrab tah, akrab. Kemana-mana bareng, akrab. Arisan bareng, belanja, senam zumba, belanja, ngaji, ngagibah, bareng. Kata Allah, teman yang selama di dunia bareng, mereka bisa jadi musuh di akhirat. Kenapa? Karena mereka bersahabat bukan karena ketakwaan. Karena yang akan terus bareng adalah ilal muttaqin, orang yang bersama karena ketakwaan. Mencintai jamaah karena Allah. Jangan cinta jamaah karena sesuatu. Kalau pas jamaah rame semangat ceramah, jamaah kosong balik. Jangan. Kita bersahabat karena siapa? Allah. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai di dunia. Ana uhibbukum fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Maka bunda, kalau bersahabat jangan karena kepentingan. Pas teman kita kaya deketin, pas punya utang, apa? Teman saya bukan. Bapak siapa ya Pak? Saudara. Saudara? Iya. Enggak punya aku. Saudara. Enggak punya. Saudara siapa ya? Gitu. Jadi berteman jangan karena kepentingan, tapi berteman atas dasar takwa. Karena orang bertakwa akan berkumpul dengan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya kita berteman di dunia, mudah-mudahan nanti kumpul lagi di surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Baik ibu, tepuk tangan untuk Kak Hilman. Ya, berteman jangan karena dia populer, jangan karena dia kaya, jangan karena dia pejabat, jangan karena dia pengusaha, tapi berteman didasarkan karena ketakwaannya. Masya Allah, itulah rezeki ya. Silakan dengan orang yang soleh dan soleha. Baik, silakan sekarang siapa mau tanya? Ya, silakan. Wah, Silakan. Ibu. Iya, Ibu, ya, silakan. ibu. Wah. Ibu ketawanya. Wah. Bangun lagi sus. Siap. Allahu Akbar. Siap, Bu? Siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yuyun dari Majelis Taklim Khadijatul Kubro, Cimanggu, Kota Bogor. Cimanggu, Kota Bogor. Tepuk tangan untuk orang Cimanggu, Kota Bogor. Manggu, makanya tahu lagunya Ibu ya, Manggu ya Bu ya. Cimanggu. Iya, tahu lagu yang siapa yang tahu, siapa yang tahu. Manggu itu manggu. Manggis Oh, iya. itu mah. Silakan Ibu, maaf. Iya. Mau ini Pak Ustadz mau nanya. mau Jam berapa? Ke belakang, izin. Cerita anak saya. Oh iya. Dari zaman sekolah, dia itu boleh dibilang populer ya, populer dia. Jadi populer. Ayo populer. Populer. Apa?
Topo. Terus Dari zaman sekolah, alhamdulillah dia berprestasi. Dilanjut dengan kuliah, alhamdulillah masih berprestasi. Dan juga banyak teman-teman. Terus dia dimasuk kerja, dia itu udah mulai mengurangi dengan teman-teman. Nah itu yang saya dikhawatirkan anak saya ini tidak punya bestie. Tidak punya bestie Kadang-kadang sibuk dengan pekerjaannya. Iya, sibuk dengan pekerjaannya. Nah, yang saya ingin pertanyakan, apakah anak saya ini saya harus memberikan paparannya dan memberikan wejangannya seperti apa? Mungkin cukup sekian, Pak AA. Pak AA, ya. Pertanyaan dari saya, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Baik. gugup ningali AA atuh dah. Kenapa emang? Lais ganteng atuh dah. Iya, terima kasih Ibu Bunda. Ibu Bunda. Gimana rasanya? Gimana rasanya apa? Rasanya dipuji dengan wanita idaman AA. Masya Allah. AA baru pertama kali dipuji oleh Ibu Bunda. Ibu Bunda, Pak AA. Iya. Enggak. Dosa dari Pak AA. Iya. Katanya beliau tuh deg-degan ya. Ibu grogi ya. Lihat wajah AA. Lihat wajah AA grogi. Mau dibawa terkesima. Terkesima. Apa? Si Kamaka Terkesima. Mau dibawa pulang AA-nya? Enggak ya. Wih, cukup dipandang tak bisa. Iya satu. Bener, A? Iya satu dimarahin, yang kedua kan belum tentu juga kan. AA mau gitu ya. Tapi kan katanya bener juga kalau kita punya duren, kalau kita suka duren, jangan beli kebunnya. Kenapa? Ntar jadi makan duren jadi biasa aja. Karena ya kita punya kebun duren, kita suka dengan pemandangan gunung, jangan tinggal di gunung, ntar biasa aja. oh iya. Nah makanya ibu suka sama jangan jadi suaminya, ntar jadi biasa aja ntar lah, Bu. Oh iya. Sama Bu, kalau beli duren jangan ke Cirebon. Nggak jual duren. Bukan. Kenapa? Jauh. Oh iya. Kan di sini juga deket, ngapain Iya. jauh-jauh kan? Jadi ngomongin duren gitu. Baik, nah tadi ibu ngapain, Bu? Nanya tadi, Bu, ya? Cerita. Kalau iya. Pencerahannya. Iya. Iya memang begitu ya Bunda. Ya. Kalau bertambah umur katanya teman makin dikit. Iya. Betul nggak? Nah, apakah ini memutuskan tali silaturahmi? Jawabannya belum tentu. Ibu sayang. Ntar lagi naruh Ya, mic. Motor belakang salah, depan salah. Pegang aja, takutnya anaknya. pegang. Takutnya anaknya. Ibu, mungkin anak ibu kan sudah dewasa. Iya. Mungkin temennya nggak sebanyak dulu. Betul. Iya nggak? Iya. Ibu jangan anggap anak ibu nggak punya teman. Mungkin dia punya teman tapi nggak sebanyak dulu. Karena biasanya makin dewasa temennya makin dikit. Betul nggak? Betul. Maka Bunda jangan khawatir kalau pas kamu teh udah gede kok teman kamu makin dikit, ya emang masing-masing juga udah pada sibuk. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi yang pertama Bunda jangan sedih. Iya. Jangan sedih kalau ngelihat anak ibu udah dewasa kok temennya dikit. Karena emang biasanya makin dewasa teman makin dikit. 2. Kadang ada orang yang menjaga jarak. Kan begini, Bunda, kalau makin banyak circle kan makin banyak drama. Iya. Terus kita jaga jarak dari orang-orang itu, boleh tidak? Boleh. Jawabannya boleh. Menjaga jarak itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga jarak itu
menjaga hati agar hati tidak mudah disakiti. Betul nggak? Tuh. Makanya bunda kalau udah begini mah kita kudu pilih-pilih temen teh. Betul nggak? Kalau dia baik lanjut, kalau enggak nggak usah. Betul? Bunda di grup bunda cek. Kalau grup itu bermanfaat gabung. Kalau grup itu banyak madorotnya left. Bunda follow. Kalau bunda follow orang itu ada manfaatnya follow. Tapi kalau banyak madorotnya unfollow. Betul? Makanya hidup mah dijalani, dinikmati, bukan sekedar dijadikan beban dalam hidup ini. Kan gitu ya, kita teh banyak lihat orang jadi kadang-kadang hati teh kotornya. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Muriang. Kenapa ya si ibu itu teh meni beli kulkas baru wae gitu. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak. Dan meni capek liatin orang teh. Betul? Betul. Makanya kalau dulu ada istilah social distancing, menurut AA sekarang tuh ada istilahnya social media distancing. Coba bunda sehari atau ya mungkin berapa jam jangan lihat sosmed biar nggak capek. Karena makin lihat sosmed, makin lihat orang, capek nggak? Capek. Si A begini, si B. Padahal dulu waktu SDT bodoh, jelema teh eta teh nya ayeuna meuni beunghar kitunya, ari abi meuni kieu wae ya Allah. Capek tidak? Capek. Padahal rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Setuju? Setuju. Tenangkan hati, lembutkan hati untuk tidak terlalu sibuk dengan apa yang tidak kita miliki. Setuju? Setuju. Karena yang namanya persahabatan itu bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan. Jangan menuntut orang kepada kita, tapi tuntunlah hati kita untuk berbuat baik sama orang. Maka bunda sayang sama anak gak usah khawatir. Mungkin anak ibu temannya kelihatan dikit, karena mungkin anak ibu sedang berbenah diri agar memperbaiki dirinya lebih baik. Tepuk tangan Amin. buat bunda yang bertanya. Terima kasih. Ya, ibu. Kalau ibu sebutkan 10 teman ibu. Teman. Iya, 10 teman ibu namanya. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Mariam, Ibu. Odeh, Aci. Mariam, Ode, Acin, Aci, terus Eni, Nana, Mimin, Ujang, Nur. Ibu mana mau Ujang? ada Mang Ujang ya punya. Iya. Ayah. Oh, berapa tuh? Berapa? Ada tuh 8 tadi. 2 lagi, Bu. Dua Dua lagi. Susah kan? Oma. Oma, ayo Oma. Oma. Jadi Iya, satu Lilis. Lilis ayah. 10. Iya. Nama-namanya nama-nama jadul semua ya. Atau ini menunjukkan Iya. ya usia beliau lah. Ya. Coba ibu, kalau A tanya gini, ibu sebutin 5 teman baik. Teman baik, ayo. Teman baik ibu. Ayo, teman baik 5. Susah kan? Susah pasti. Baik. Susah. Tapi kalau dibalik, ibu sebutin 2 aja teman yang pernah nyakitin ibu. Kadang kita lebih pandai mengingat sesuatu yang nyakitin kita, Iya. daripada sesuatu yang bikin kita bahagia. Iya. Betul nggak? Padahal harusnya banyakin ingat yang bikin kita bahagia daripada ingat yang bikin kita sakit. Iya. Oke. Gitu. Padahal kan ya nih Ayah, Iya. ini kan ibu-ibu semua nih temannya. Iya. Ada laki-laki nyempil 2 berarti dia. Ada. Iya, Kan tapi berteman mending sama laki-laki, Pak. Iya. Kenapa Bu? Hah? Kenapa begitu? Tidak sirik-sirikan. Oh. Nggak berantem ya. Nggak sering-seringan dia. Bener juga ya. Oh, Iya. jadi ibu lebih memilih dengan teman laki-laki Iya. dibanding dengan Cuek. teman ibu-ibu. Iya. Ya udah Bu, nanti pulang jangan diajak ya. Iya. Iya. Maria, Aci, Odeng. Aci. Ya, oke. Nggak mungkin Baik. disebut si Robert. Iya, Nggak ada Robert. zamannya. Iya, benar. Iya, oke. Baik. Oke. Apalagi nama Pak Bedu nggak ada. Iya, iya. Nama Bedu mah cuma 1, Bu, Bedu. Iya, iya. Oke. Baik, tepuk tangan dong buat Ibu Odeng. Bu Yuyun ya. Oke, setelah Ibu Yuyun, sahabatnya Ibu Odeng, Ibu Maria, Ibu Ujang.
Siapa lagi tanya? Bu Lilis, ini Ibu iya. siapa? Oke, silakan. Oke, silakan Bu. Oke, sebutkan 5 teman Ibu dulu, 5. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan AA, nama Iya. saya Ibu Nurul Islami dari Cibung Bulang, Bogor. Bogor, Cibung Bolang. Saya izin cerita AA. Iya. Saya punya teman Ya. dari gadis. Kita sering lagi gadis itu kita sering ikut ngaji bareng, kajian bareng. Terus pokoknya kayak saudara dah. Udah ini ya. Bestie banget lah. Besti banget seperti adik sendiri. Iya. Saya soalnya Jangan maju-maju, Bu. Bu, saya lama-lama bingung tadi maju-maju. saya Ibu soalnya maju. Sini aja langsung. Ya. Dah situ dah ngobrol. Ya, dah situ. Ya, dah. Dah ngobrol. Ibu ngadap sana. Yok, kau. Iya, Ya, dah, sini, situ, yok, kau. situ, Ah, di sini. Saya- Berdiri di sana. Iya, Sok. Saya sini dah. Ya. Apa? Nah, Saya soalnya anak tunggal. Iya. Saya nggak punya adik, nggak punya abang. Iya. Ibu saya meninggal umur 2 tahun. Jadi saya sama itu seperti adik saya sendiri. Setelah menikah kita pisah. Jadi setelah menikah itu kita silaturahmi sering ke tempat dia, tapi kayaknya agak beda gitu, entah dari faktor suaminya, entah dari mana gitu. Tapi saya masih sering ngunjungin dia karena saya anggap dia adik saya sendiri. Sampai saya pun pindah ya dari kampung ke sini. Saya telepon, sering saya hubungin, anaknya yang ngangkat. Sampai kemarin pun saya ketemu udah tua banget, udah lebih tua dari saya. Udah Saya tua, minta solusinya, bagaimana supaya saya bisa silaturahmi terus. Seorang Saya atau udah dia. anggap dia adik saya sendiri. Saya nggak punya adik, saya nggak punya saudara, saya nggak punya ibu. Saya minta solusinya, bagaimana caranya saya supaya langgeng terus persahabatan saya dari dunia sampai akhirat. Doakan saya biar kuat terus ya. Iya. Amin. Tepuk tangan dong buat ibu yang bertanya. Terima kasih banyak, Baik. Syukron, jazakallahu khairan katsiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan sini. Ibu sini aja. Ibu sini aja. Iya. Ibu sini aja. Bapak mau bertanya enggak? tanya. Iya. Apa? Maria, Aci, Odeng, Ujang. Bunda. Seperti apa jawabannya? Nanti akan jawab pertanyaan Bapak tentang teman-teman Bapak tadi. Setelah ini Baik, di segmen sebelumnya Ibu Nurul Islami Center, nggak pakai center, Bu. Ibu Nurul Islami bertanya kepada AA. Tadi apa pertanyaan saya, kan duduk sini tadi, Bu. Saya nggak dengar. Ya, AA, iya. Gimana persahabatan yang telah lama hilang kembali menjalin setelah tidak ada kabar, kemudian kabarnya tuh dalam kondisi yang susah ya. Bagaimana untuk kembali menjalin persahabatan yang telah lama putus? Bunda. Ada 3 I. Ada berapa? Ada 3 I yang akan menguatkan persahabatan kita. I yang pertama iman. Bersahabatlah karena iman. Bersahabatlah karena Allah. Biar tidak ada kepentingan apapun yang dihadirkan kecuali dua-duanya pengen makin dekat sama siapa? Allah. Kalau punya iman gak akan mudah sakit hati. Kalau punya iman gak akan mudah nyakitin. Gak akan mudah disakiti, gak akan mudah menyakiti. Karena punya iman. Kita gak akan mudah nyinggung teman. Karena tahu, Allah tahu. Gak akan zolimin teman. Mungkin dia gak tahu, tapi Allah tahu. Gak akan suka jatuhin teman. Mungkin dia gak tahu, tapi Allah tahu. Maka bertemanlah karena apa? Iman. I yang kedua, bertemanlah dengan ikhlas. Dengan apa? Ikhlas. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Ikhlas. Memberi tak harap kembali.
Kan kadang-kadang kita ngasih sama teman diungkit-ungkit. Cek, 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 cek tehnya bisa kieu gara-gara aku. Dulu cek mah naon atuh? Ku aku dibantu nate. Tah, kalau udah merasa aku, udah pertemanan jadi kurang enak. Iya enggak? Kamu yang ngangkat aku. Oh. Dulu kamu teh sirum kamu teh. Apa coba? Padahal boleh jadi mohon maaf. Kan kadang yang butuh teman tuh kadang bukan teman kita, tapi kita juga. Karena pada akhirnya hidup ini nggak bisa lepas dari orang lain. Betul nggak? Ada nggak hidup kita yang semuanya diurus sendiri? Enggak. Dari mulai kita lahir sampai nanti kita mati, yang ngurus siapa? Yang ngurus orang lain, yang bantuin orang lain. Ibu waktu lahir dibantuin sama suster, dibantuin sama bidan, dibantuin sama dokter. Orang lain bukan? Ibu sekolah diajar sama guru orang lain bukan? Ibu kerja di kantor, di perusahaan, dagang sama orang lain tidak? Ibu sakit yang nengok siapa? Orang lain. Ibu meninggal yang nganterin siapa? Yang nguburin siapa? Yang nyolatin siapa? Ada nggak orang yang mati mandi sendiri? Nggak ada. Semua dibantu sama orang lain. Ini rumus jadi orang kudu baik sama orang lain. Karena hakikatnya kita butuh orang lain. Betul? Jangan egois dalam hidup. Jangan merasa paling diri sendiri. Karena hakikatnya kita butuh siapa? Orang lain. Butuh teman. Dan Bunda tahu teman siapa yang paling baik? Teman yang waktu kita meninggal dia mendoakan kita. Coba, Bunda sudah punya keyakinan tidak kalau kita meninggal ada yang doain kita? Nah, ini yakin. Makanya Bunda kudu cari dari sekarang agar minimal saat kita meninggal kita tenang karena ada yang mendoakan kita. Betul? I yang ketiga istiqomah. Apa? I yang pertama iman, I yang kedua ikhlas, I yang ketiga istiqomah. Bertemanlah dengan orang yang istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Oke, baik. Bagaimana Ibu Nurul? Sudah di luar Nurul ya, nalar ya. Bertemanlah dengan 3I, iman, ikhlas dan istiqomah. Karena kita sadar Ibu, kalau kita tidak ada Ibu, mungkin pada saat kita dikubur masih mendoakan kita, malamnya masih membicarakan kita, besok udah gak dibicarakan lagi kita Bu, sudah dilupakan ya. Makanya bertemanlah dengan orang yang benar-benar selalu mendoakan kita sampai kapanpun, dunia akhirat Bu ya. Semoga kita memiliki teman-teman yang soleh dan soleha sehingga bisa membawa kita ke surganya Allah. Bertemanlah dengan teman yang berdasarkan iman, ikhlas dan istiqomah. Insya Allah kita selalu berada di tengah-tengah mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Hilman mohon doanya untuk menutup tausiah ini dan juga semoga apa yang Hilman sampaikan kita bisa terapkan, apa yang menjadi doa, cita-cita dan hajat Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati. Semoga doa-doa kita Allah panjatkan, Allah kabulkan, Allah ijabah. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Latif, duhai Allah yang maha lembut, lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami, jaga hidup kami ya Allah, bimbing langkah kami ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan teman yang baik, pertemukan kami dengan teman yang soleh. Ya Allah, pertemukan kami dengan teman yang membuat kami semakin cinta kepadamu, dengan teman yang membuat kami taat kepadamu, yang membuat kami jauh dari maksiat, yang membuat kami jauh dari dosa. Ya Allah, dekatkan kami dengan yang baik-baik, jauhkan kami dengan yang buruk-buruk. Ya Allah, ya Rabbana, jaga persahabatan kami, jaga pertemanan kami. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Kumpulkan kami di surga ya Allah, kumpulkan kami di surga ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.